ucapan syukur Bapa Yahweh, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu karena Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh menikmati sabat perhentian yang dari Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi rema buat setiap kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengacaukan alam pikiran kami dan hati kami, yang membuat kami tidak konsentrasi, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua Mesias. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang beracara menguasai hati dan pikiran kami, dan sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu. Biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat shalom bagi kita semuanya. Ya, seperti yang di grup sudah saya share, untuk firman Tuhan pada sabat pada hari ini saya beri judul belajar dari pencobaan Yeshua. Maksudnya bukan pencobaan yang dibuat oleh Yeshua, bukan, tetapi pencobaan yang dialami oleh Yeshua. Nah, kita akan belajar bagaimana Yeshua bisa menang atas setiap pencobaan yang dia alami. Dan kalau saya teliti, menurut saya bahwa pencobaan yang dialami oleh Yeshua ini menyerang atau mencobai tiga aspek di dalam kehidupan manusia. Apa saja itu? Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita buka dulu ayatnya di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Sudah ya? Saya bacakan bagi kita semuanya. Meskipun ini cerita kisah sudah sangat terkenal sekali, tapi tidak ada salahnya kita baca, tetapi saya nggak akan ceritakan ulang ya, nanti jadi seperti sekolah minggu malahan. Kita baca saja ayatnya supaya kita ngerti lebih detail kisahnya, bagaimana pencobaan ini terjadi. Dan Yeshua yang penuh Roh Kudus kembali dari Yordan, dan dia dipimpin oleh Roh itu ke padang gurun untuk dicobai oleh si iblis 40 hari. Dia tidak makan apapun selama hari-hari itu, dan setelah hari-hari itu digenapi, akhirnya dia lapar. Dan si iblis berkata kepadanya, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah kepada batu ini supaya dia menjadi roti." Dan Yesus menjawab kepadanya dengan mengatakan, "Telah tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman Elohim." Dan sambil membawa dia naik ke sebuah gunung yang tinggi, si iblis memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dalam waktu sesaat. Dan si iblis berkata kepadanya, "Aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu, sebab hal itu telah diserahkan kepadaku, dan kepada siapa saja yang aku kehendaki akan aku berikan. Sebab itu, jika engkau menyembah di hadapanku, semua itu akan menjadi milikmu." Dan sambil menanggapi, Yesus berkata kepadanya, "Enyahlah dariku, hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan hanya kepadanya engkau beribadah." Dan dia membawanya ke Yerusalem dan menempatkan dia di atas puncak bait suci, serta berkata kepadanya, "Jika engkau adalah putra Elohim, jatuhkanlah dirimu
dari sini ke bawah. Sebab telah tertulis tentang engkau, dia akan memberi perintah kepada para malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangan, supaya engkau tidak membenturkan kakimu pada batu. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, telah difirmankan, engkau jangan mencobai Yahweh Elohimmu. Dan setelah mengakhiri semua pencobaan, si iblis pergi daripadanya untuk waktu tertentu. Bapak Ibu Saudara, barusan kita baca tentang kisahnya Yesua dicobai. Nah, menurut saya yang setelah saya teliti, ada 3 aspek yang Yesua ini dicobai sebagai manusia, ya, sebagai teladan dari manusia, ya. Dan ini menggambarkan bahwa setan juga mencobai kita di area ini, begitu. Karena Yesus sebagai teladan bagi umat manusia, ya, maka polanya setan dalam mencobai manusia itu sama, menurut saya, ya. Yang pertama, kita lihat di ayatnya yang ketiga. Dan si iblis berkata kepadanya, jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah kepada batu ini supaya dia menjadi roti. Nah, disuruh mengubah batu menjadi roti. Kira-kira Yesua bisa lakukan itu enggak? Wah, bisa banget. Nah, tinggal dikedap itu langsung berubah jadi roti, itu bisa. Ya, tetapi Yesua enggak melakukan itu. Nah, pencobaan yang pertama ini, ya, kita baca berbicara mengenai pencobaan mengenai kebutuhan jasmani atau tubuh. Manusia dicobai di area tubuh, ya. Ini yang menurut saya masih level 1 gitulah, ya, level rendah gitu. Nah, setan ini kalau diperhatikan mencobai manusia itu juga melalui kebutuhan tubuh atau mengenai hal-hal yang berbicara masalah fisik, ya, tubuh kita, baik itu makan, minum, ekonomi, ya kan. Nah, seringkali setan mencobai kita dengan masalah-masalah itu, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, dan penderitaan, ya, penderitaan bukan penderitaan hati atau jiwa, tetapi penderitaan secara fisik. Mungkin ada yang dihajar oleh keluarganya begitu kenal Tuhan Yesua, atau mungkin kenal menerima nama Bapa Yahweh, tidak lagi sebut nama ilah lain, dikucilkan, dan bahkan mungkin tidak cuma dikucilkan tapi dihajar gitu, ya. Atau mungkin suplai keuangannya di stop oleh anaknya atau orang tuanya, begitu. Dan banyak hal. Yang jelas adalah pencobaan jasmani, ya. Pencobaan jasmani ini yang seringkali menjadi senjata setan untuk menyerang kita, dicobai, gitu, ya. Dulu saya pernah ingat, jadi pernah cerita dulu waktu di gereja lama ada jemaat yang disuplai oleh anaknya kalau tidak salah, ya. Itu berapa begitu? 50 ribu zaman itu tahun, ya, 20-an tahun lalu mungkin, ya, sekitar itu ya, kalau enggak 20 tahunan ya belasan lah maksudnya. Itu seperti itu. Begitu tahu orang tuanya ke gereja, disuruh stop, enggak mau, ya, maksudnya tidak disuruh tidak ke gereja lagi atau pindah gereja gitu, ya, enggak mau, terus keuangannya di stop. Nah, ini sebagai pencobaan, ini contoh nyata pencobaan yang menyerang dari sisi fisik. Orang-orang Kristen juga di beberapa daerah tertentu itu juga mengalami hal yang sama, baik di Indonesia maupun di luar negeri yang tidak sepaham dengan, maksudnya tidak mengizinkan adanya kekristenan. Orang Kristen tidak ditindas
jiwanya saja tetapi tubuhnya juga ya disiksa dan bahkan mungkin dikejar-kejar gitu untuk dimasukkan ke penjara. Lah, itu. Lalu yang kedua, segi atau sisi yang diserang oleh kuasa gelap atau setan, yaitu kita lihat di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dan si iblis berkata kepadanya, aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu, sebab hal itu telah diserahkan kepadaku, dan kepada siapa saja yang aku kehendaki akan aku berikan. Sebab itu jika engkau menyembah di hadapanku, semua itu akan menjadi milikmu. Nah, singkatnya Yesua disuruh menyembah setan gitu ya, supaya mendapatkan kemuliaan dan kekuasaan dunia. Nah, kalau saya boleh simpulkan, kemuliaan dunia, kekuasaan dunia ini berbicara mengenai kebutuhan jiwa. Jadi aspek kedua yang setan seringkali serang adalah aspek jiwa. Ya, ini yang menurut saya levelnya lebih tinggi lagi. Ya, kalau boleh dikatakan menurut saya ini level 2 begitu ya. Yang karena kenapa saya bilang level 2? Karena banyak orang bisa lolos di yang penderitaan, di pencobaan yang sisi atau aspek yang pertama, yaitu tubuh. Itu banyak yang lolos. Oke, saya kelaparan tidak apa-apa, tetapi saya tetap kuat. Saya tidak akan tinggalkan Tuhan begitu ya. Karena apa? Kelihatan gitu, kelihatan mata setan menyerangnya. Tetapi yang di aspek yang kedua ini sudah nggak kelihatan, tetapi kita butuhkan ya. Nah, setan juga mencoba melalui kebutuhan jiwa. Contohnya kebutuhan jiwa ini adalah apa? Yaitu harta, tahta, dan cinta. Tidak hanya wanita, tetapi cinta. Ya, seringkali orang mulai goyah dalam mengikut Tuhan Yesus ketika menghadapi pencobaan yang berkaitan dengan jiwa. 3 hal ini, harta, tahta, dan cinta. Kalau untuk cowok biasanya wanita. Itu yang jadi godaannya. Kalau pria ya, kalau yang wanita ya berarti godaannya apa? Pria. Ya, makanya saya gabungkan jadi cinta, biar sama-sama bagus gitu loh, kayaknya denger harta, tahta, cinta. Kebutuhan harta, tahta, dan cinta ini seringkali membuat iman orang goyah, ya, membuat iman orang tidak kuat lagi di dalam Tuhan, membuat mereka meninggalkan Tuhan hanya demi mendapatkan harta, mendapatkan tahta, ataupun mendapatkan cinta. Nah, yang kalau cinta biasanya anak-anak muda ini karena cinta, putus cinta misalkan, wah langsung sudah bingung. Atau mungkin demi mendapatkan wanita idamannya lalu meninggalkan Tuhan. Ya sudah, saya tak ngikut imanmu saja. Atau mendapatkan pria, ya, demi mendapatkan pria maka rela menjual, tanda kutip menjual, Yesua atau menukarkan Yesua dengan pria lain. Wah, Bapak Ibu Saudara, seringkali manusia ada yang tidak kuat di sisi ini, ya. Dan bahkan mungkin tidak hanya harta, tahta, dan cinta, tapi juga ketenaran, popularitas. Sekarang kan sedang berlomba-lomba, anak-anak muda banyak yang berlomba-lomba supaya bisa mendapatkan follower banyak, subscriber banyak gitu ya. Rela melakukan apa saja, bisa saja, saya nggak tahu, mungkin akan ada transaksi yang model seperti ini, atau mungkin tidak meninggalkan Yesus tetapi menggadaikan imannya atau menggadaikan standar kebenaran yang ada di dalam dirinya untuk ngikutin standar dunia hanya demi mendapatkan harta, tahta, dan cinta. Ya. Lalu yang ketiga, nanti kita akan belajar bagaimana Yesus bisa menang. Apa yang Yesus lakukan? Kita perlu lakukan juga, ya.
Yang ketiga, aspek yang ketiga yang setan lakukan pencobaan kepada Yesua, yaitu kita lihat di ayatnya yang ke-9. Dan dia membawanya ke Yerusalem dan menempatkan dia di atas puncak bait suci serta berkata kepadanya, jika engkau adalah putra Elohim, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab telah tertulis tentang engkau, dia akan memberi perintah kepada para malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangan, supaya engkau tidak membenturkan kakimu pada batu. Nah, yang ketiga, ini setan sudah pakai ayat. Ya, mencobanya sudah pakai ayat. Menyelimurkan, bahasa Indonesianya menyelimurkan itu apa? Membelokkan, mengalihkan. Mentwist, bahasanya keren. Memutarbalikkan, mengalihkan, ya pokoknya menyelimurkan, menyelewengkan arti dari firman Tuhan. Dan ini berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Maka Yesus katakan, telah difirmankan, engkau jangan mencobai Yahweh Elohimmu. Ini berbicara mengenai aspek yang ketiga, yaitu roh, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau setan mencobai manusia dari tubuh nggak mempan, jiwa nggak mempan, maka dia berusaha untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan, membuat kita salah paham dengan Tuhan, membuat kita berselisih dengan Tuhan, gitu ya, membuat kita mungkin mencobai Tuhan. Nah, ini mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhan. Ini berbicara masalah kebutuhan roh. Manusia ini selalu ingin berhubungan dengan Tuhan, maka mereka berusaha mencari Tuhan dengan berbagai macam cara. Buktinya dari dulu sampai sekarang, manusia ini selalu mencari yang namanya Tuhan atau kekuatan lain di luar manusia yang bisa membimbing mereka, yang bisa menuntun mereka di setiap kehidupan manusia. Jadi ini buktinya juga dari dulu, maka banyak agama, banyak ritual segala macam. Itu kenapa? Karena manusia ingin ada hubungan dengan yang maha tinggi. Karena sudah diciptakan, desainnya memang begitu, ada kebutuhan roh. Setan berusaha membuat kita meragukan firman Tuhan, membuat kita tidak yakin lagi akan janji Tuhan, membuat kita tidak yakin lagi akan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai berpikir, masa ya? Masa bisa? Apakah Tuhan mampu melakukan hal ini? Apakah mujizatnya masih berlaku sampai sekarang? Apakah Tuhan mendengar? Apakah Tuhan betul-betul mengasihi saya? Itu mulai ragu. Kita mulai mempertanyakan hal itu. Artinya kita mulai meragukan firman Tuhan. Hati-hati. Mulai membuat kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, baik nama maupun sifat-sifat Tuhan. Maka dari itu, bicara masalah nama, banyak orang yang mempertahankan mati-matian, bahkan ada yang menolak nama Bapa, ya kan? Dan terlebih dari itu, tidak mengerti sifat-sifat Tuhan, tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Karena apa? Tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga mudah, tanda kutip, dicerai-beraikan. Ya, kalau kita dekat dengan seseorang, sahabat kita, suami atau istri kita, kalau kita dekat hubungannya, itu gak mudah dicerai-beraikan. Amin Bapak Ibu. Tidak mudah dibuat kita salah paham, lalu marah ya. Kalau kadang salah paham, namanya manusia saling salah mengerti bisa, tetapi kan itu cepat pulih begitu loh. Tetapi kalau hubungannya nggak baik, bikin salah paham, lalu semakin tambah salah paham, malah semakin jauh dan semakin jauh. Pokoknya sesuatu yang bisa merusak hubungan kita
dengan Tuhan. Ini berawal dari hasutan si setan. Ya, karena apa? Sudah mulai kelihatannya rohani sekali gitu, sudah pakai ayat dan sudah mulai menyentuh hubungan kita yang paling dalam dengan Tuhan. Lalu yang keempat, saya menemukan lagi ketika saya merenungkan ini, satu lagi yang saya pisahkan dari ketiga aspek ini, meskipun bisa dimasukkan dalam salah satunya, tapi perlu saya tekankan, yaitu mengenai identitas diri di hadapan Tuhan. Seringkali manusia, umat Kristen, umat Bapak Yahweh terutama, lupa akan identitas dirinya, siapa dirinya di hadapan Tuhan, sehingga dia bisa jatuh di dalam hasutan setan, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Ya, kenapa identitas diri? Kalau saudara perhatikan, pencobaan yang dialami oleh Yesua, setan ngomongnya, jika engkau anak Elohim, jika engkau apa, putra Elohim. Dua kali diulang di dalam pencobaan yang pertama tadi kita baca, dan pencobaan yang ketiga. Ini artinya setan berusaha untuk menyerang identitas diri Yesua. Ya, kenapa identitas ini begitu penting? Kalau kita lihat juga beberapa minggu ini MK kita yang saudara ngikutin MK melalui radio, saudara perhatikan itu selalu berbicara masalah identitas, berbicara tentang mindset. Ya, ini penting sekali masalahnya. Begitu ini meleset, waduh, ya nanti bisa meleset yang lain-lain. Begitu ini benar, maka hidup kita paling tidak lebih kuat lah, gitu ya. Nah, kenapa identitas diri? Kalau tidak tahu identitas diri, maka mudah diprovokasi. Bisa jadi sombong, bisa mudah tersinggung, dan bisa tidak tahu tujuan hidupnya. Bayangkan kalau Yesua tidak yakin akan identitas dirinya. Jika engkau putra Elohim, ubah batu menjadi roti. Lu nantang kamu tidak tahu dah aku ini putra Elohim. Ini tak bikin. Aduh, kacau saudara. Tapi kalau karena Yesua tahu identitas dirinya itu siapa, dia nggak perlu buktiin. Karena dia tahu identitasnya itu siapa. Kalau harus membuktikan, ini loh aku tak buktikan, itu kan masih butuh pengakuan dari pihak luar, betul? Betul enggak? Jadi kalau kita tidak tahu identitas diri kita, kita ini bisa diprovokasi, bisa dipancing untuk membuktikannya. Kalau kita nggak tahu identitas diri kita. Tapi kalau kita tahu identitas kita, kita nggak perlu, kita nggak bisa diprovokasi atau dipancing-pancing untuk melakukan sesuatu. Contoh nih, yang umum sajalah, yang nggak usah yang rumit-rumit. Saya kasih contoh yang simpel saja, yaitu apa? Contoh, merokok untuk membuktikan bahwa dirinya laki-laki. Ya, saya nggak nyinggung yang rokok nih, langsung ngomong. Tapi saya nggak sebut nama ya toh. Nah, yang masih merasa kadang merokok, masih kadang pun ya bisa ini. Karena orang bilang, masa nggak merokok, banci katanya. Yang saya dulu dengar zaman SMP dulu tuh. Wah, lanang orang merokok, banci, bencong katanya. Lah, saya dengar dari omul ngomong aja, lah malah banci-banci pada ngerokok piye jare. Ya terus sing banci siapa? Ya kan? Bingung. Nah, maka kalau kita tidak tahu identitas dirinya, wah, masa aku lanang yo, kena di rokok. Wah, dia butuh diakui identitasnya, betul? Nah, kita tahu kita ini siapa, kita gak perlu menunjukkan aku ini lanang.
terus dipamer-pamerkan atau disuruh, gak perlu. Ya. Lagi, contoh lagi yang simpel. Buktikan cintamu padaku. Ini biasa untuk anak-anak muda yang masih pacaran ya. Apa buktikan? Apa buktinya? Tolong buktikan bahwa kamu cinta aku. Yaitu dengan apa? Kirim foto telanjangmu. Hubungan seks. Nah, bukti itu cinta, kamu cinta sama aku. Nek saya ngajari anak-anak muda, kalau ada pacarmu yang sudah minta begitu langsung putusin. What for? Berarti dia tidak cinta, dia nafsu. Ya, jadi untuk anak-anak muda ini ada yang nonton ya. Kalau ada pacar yang minta begitu langsung putusin, tidak usah babi bu, sudah saat itu juga cukup sekian dan terima kasih. Ya buat apa? Ya toh? Bukti cinta itu tidak dengan begituan. Bukti cinta itu perhatian. Kan firman Tuhan katakan kasih itu tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan. Nah, banyak hal yang bisa kita jabarkan sendiri. Apa yang seringkali diomongkan kepada kita, kepada saudara, untuk membuktikan identitas dirinya. Ya, maka dari itu kita harus yakin identitas diri kita ini siapa. Kita harus melihat mindset kita harus benar dulu mengenai hidup kita di mata Tuhan. Bagaimana itu? Ikuti MK setiap hari Rabu jam 7:30 malam sampai jam 9 di Radio Surya Kebenaran Ambara 107.8 FM. Atau Bapak Ibu Saudara yang di manapun berada yang nonton video ini bisa dengarkan di www.suryakebenaran.com. Nah, saudara, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana caranya supaya kita bisa menang mengatasi pencobaan-pencobaan ini. Ya, kita niru Yesua karena Yesua adalah apa? Sebagai teladan bagi kita sebagai manusia yang sempurna. Elohim dalam rupa manusia yang sempurna maksud saya ya. Itu sudah diterangkan oleh Bapak Gembala kita di peran 3 berganda bagian yang pertama. Ya. Bapak Ibu Saudara yang di YouTube atau nonton video ini bisa lihat di YouTube, channel YouTube Bapak Gembala, di channel YouTube Yakub Sulistyo. Baik, yang pertama, kita bagaimana cara menghadapi setiap pencobaan-pencobaan itu. Yang pertama, saudara perhatikan, Yesua selalu mengulang-ulang yang kalimat yang menjawab setan, yaitu apa? Telah tertulis, atau kalau di LAI ada tertulis ya. Selalu ngomongnya ada tertulis. Ada tertulis. Artinya apa? Artinya nggak usah debat, langsung pakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa pakai pedang roh? Bacalah firman Tuhan, karena pedang roh itu adalah firman Tuhan. Nah, bagaimana firman bisa keluar kalau kita nggak pernah baca, gitu loh. Oleh karena itu, saya dorong terutama untuk gereja jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa, ikuti pembacaan firman Tuhan yang ada di warta jemaat kita, ya. Nah, itu ada, ikutin saja, baca saja, mudeng ndak mudeng wes baca saja dulu gitu loh. Saya yakin suatu saat ketika kita membaca, Roh Kudus memberikan pengertian dan suatu ayat itu bisa menjadi rema buat kita. Kita pas ngalamin apa, pas baca ini rema, jadi rema firman itu. Jadi ketika kita baca ini kayak memberikan kekuatan buat kita. Nah, atau membuat kita waspada, hati-hati dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu bacalah firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan atau pedang roh ini bisa kita gunakan ketika setan menggoda kita, mencobai kita. Ya, di dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim.
Bapak Ibu Saudara, pedang roh itu firman Elohim. Maka dari itu bacalah, supaya kita bisa menggunakan firman Elohim atau pedang roh itu dengan benar. Ya, keluarnya ayat itu bisa pas gitu loh. Ibaratnya pakai pedang ini, musuh di sini, kita medangnya ke sini gitu, bukan musuh di sini medangnya ke sana, nggak cocok. Ya kan? Gitu. Lalu yang kedua yaitu kenali identitas diri kita. Yesua tahu tujuannya ke bumi ini ngapain. Ya. Oleh karena itu kita juga perlu tahu identitas diri kita ini siapa di hadapan Tuhan. Untuk apa kita hidup di muka bumi ini. Kita harus tahu siapa kita dan untuk apa kita hidup. Nah, mengenal identitas kita ini membuat kita bisa mencegah kita berbuat dosa. Contohnya seperti Yosef di rumah Potifar, ya. Yosef itu diberi kekuasaan penuh atas seisi rumahnya Potifar, ya. Bahkan kuasanya sama dengan Potifar. Cuman Potifar ada satu yang miliknya Potifar yang tidak diberikan oleh Potifar kepada Yosef, yaitu siapa? Nyonya Potifar. Tante Pot tidak dikasih kuasa buat Yusuf, ya. Nah, Yusuf tahu batasannya, dia tahu menempatkan dirinya, gitu loh. Kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tahu menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Contoh simpel, kalau berdoa kita tuh tidak mentang-mentang gitu loh, tidak maksa-maksa Tuhan, atau mengultimatum Tuhan. Tuhan, kalau minggu depan tidak ada jawaban doa, sorry way, saya tidak lagi ke gereja misalkan. Maksa, Tuhan, kalau dia bukan jodohku, tolong jodohkanlah. Maksa itu. Lalu apalagi? Mungkin begini. Yang sering kali orang-orang Kristen itu adalah, saya yakin di GPF nggak ada ya. Mudah-mudahan beneran nggak ada, bukannya nggak ada ngaku. Kalau gesaan dengan temannya, yang jadi tanda kutip jadi korban siapa? Tuhannya atau gereja. Aku gak mau nih gereja. Nah, itu belum tahu menempatkan dirinya ini sebagai apa gitu loh. Kita ini bergereja justru kita yang butuh komunitas ini, butuh gereja ini, amin. Bukan gereja yang butuh harus ini, enggak ya. Kalau dibilang butuh, kita juga saling membutuhkan, ya. Tapi yang paling butuh adalah kitanya, gitu loh. Kita akan apa? Di gereja ini kita saling menguatkan, amin. Meskipun kalau dilihat dari sisi lain ya gereja juga ada butuh juga jemaat. Kalau tidak ada jemaat terus apa gereja bisa berdiri kan tidak juga, gitu. Tetapi esensinya adalah kita juga yang butuh, gitu loh. Jangan terus kita ada gesekan dengan teman lalu tidak ke gereja. Mudah tersinggung terus mundur. Pokoknya bukan ketua MK-nya nggak besok saya, sorry, aku ndak ning gereja maneh. Ya kan? Ini mindsetnya masih kebalik gitu, ya. Justru kalau ada masalah jangan mundur, ya toh? Nggak ada masalah malah mundur, malah hilang. Tak kasih tahu, sungguhan. Kenapa? Ibarat lidi, ya toh? Meninggalkan kumpulannya mudah patah, ya toh? Obor, enggak usah obor, maksudnya kayu bakar itu loh. Kalau kita main api unggun, kalau kayunya diambil satu,
masih bisa menyala, masih, tetapi gampang mati, gampang padam. Karena apa? Terpisah dari komunitasnya. Nah, inilah yang mindset gini, identitas diri kita ini harus jelas dulu. Sehingga kita tidak mudah goyah dan tidak mudah meninggalkan Tuhan. Contoh simple, kalau kita tahu identitas kita, maka kita akan bertindak sesuai dengan identitas kita. Kalau kita tahu identitas kita ini laki-laki, maka kita tidak akan pakai rok, terus make up seperti wanita. Ya kalau make up tipis-tipis mungkin ada urusan syuting atau apa, pesta. Dulu waktu merit di make upin saya juga, tapi kan nggak model kayak cewek toh, gitu loh. Kalau kita tahu cewek, diri kita ini cewek, pasti kita akan bertindak seperti layaknya wanita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah perlunya identitas kita. Kita perlu tahu identitas kita ini di hadapan Tuhan apa. Contoh lagi, kita ini di hadapan Tuhan diciptakan dengan luar biasa, dengan penuh tujuan, dengan penuh kasih. Kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Ya, itu identitas kita. Maka hidup kita adalah ada tujuan Tuhan di bumi ini melalui kita. Maka kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Ada masalah, kita tidak mudah stres sampai depresi, artinya sampai bunuh diri. Kita nggak akan kepikir sampai situ. Kenapa? Karena kita ngerti identitas kita ini di hadapan Tuhan sangat berharga. Dan Tuhan ada tujuan menciptakan kita di bumi ini supaya kita menggenapi rencana Tuhan. Maka kita nggak akan mudah ngomong aku tak bunuh diri, baik. Gak. Ya, kenapa? Karena kita ngerti bahwa hidup kita ini berharga, gitu loh. Nggak sia-sia, hidup kita ini tetap berharga meskipun orang menganggap kita apalah. Tapi kita tahu bahwa hidup kita di mata Tuhan berharga. Ketahuilah, sebagaimana kita ada saat ini, kita ada, itu adalah karena kasih Tuhan. Mungkin keluarga kita menolak kita, teman-teman kita menolak kita, tetapi kalau kita sampai saat ini masih bisa hidup, itu artinya ada rencana Tuhan buat kehidupan kita. Jadi jangan putus asa, jangan lemah, ya. Dan identitas kita yang lain adalah kita ini adalah hamba-hamba Elohim. Ya, dalam 1 Petrus atau 1 Kepa 2 ayat 5, jangan dikatakan, kamu sendiri juga sebagai batu-batu yang hidup, kamu sedang dibangun sebagai rumah rohani, imamat yang kudus untuk mempersembahkan korban-korban rohani yang berkenan kepada Elohim melalui Yeshua HaMashiach. Ini sudah pernah kita bahas di dalam MK di radio tentang kita ini adalah hamba Elohim, kita ini adalah batu yang hidup, kita adalah imamat yang rajani, dan banyak yang lain. Dan kita juga masih membahas tentang hal ini, tentang mindset kita, mindset kerajaan. Kita juga memandang kerajaan surga ini bagaimana, ya. Penting, ketika kita mengerti identitas ini, maka kita tidak mudah goyah, nggak gampang diprovokasi, dan kita tidak perlu meminta pengakuan dari luar, karena kita yakin Tuhan ngomong ini, ya sudah, kita yakini itu. Tuhan ngomong bahwa kita ini apa, siapa, ya sudah, itulah yang kita yakini. Oke. Dan selanjutnya jati diri kita yang lain adalah kita ini adalah terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16 di sana dikatakan, kamu adalah garam bumi. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali, selain untuk dibuang keluar dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah.
Demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan identitas ini kita pun juga tahu bahwa tujuan hidup kita di bumi ini adalah memuliakan Tuhan, menjadi terang, jadi berkat buat orang lain. Supaya apa? Supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi pastikan diri kita mengetahui identitas kita di hadapan Tuhan. Ketahuilah tujuan hidup kita diciptakan ini untuk apa. Bagaimana taunya? Nggak ada rumus yang pasti selain dari jalin hubungan, komunikasi dengan Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita tahu, oh kita ini disuruh apa, oh kita ini disuruh jadi berkat dalam bidang apa, oh saya ini harus bagaimana, begitu. Karena Dia yang menciptakan kita. Dia lebih tahu daripada diri kita sendiri. Amin. Maka ketahui identitas kita supaya kita tidak salah dalam merespon. Yang ketiga, bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Berdoa saat teduh, baca kitab suci. Ya, bahkan ada lagunya di sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, ya kan? Harus itu lakukan, berdoa, baca kitab suci. Nah, Yesua sudah membangun hubungan dengan Bapa sejak kecil. Ingat kejadian Yesua ketinggalan di bait suci? Ya. Nah, ini melambangkan bahwa Yesua ini betah di rumah Tuhan. Artinya bukan berarti kita harus setiap hari ke gereja terus gak ngapa-ngapain, ke gereja terus ngapain ya pokoknya gereja, enggak. Tetapi kita betah di dalam hadirat Tuhan gitu. Jalin komunikasi dengan Tuhan, ya. Mempunyai hubungan baik dengan Tuhan akan membuat hidup kita berkemenangan. Kenapa? Tuhan akan menyatakan pribadinya. Tuhan akan memberitahu hal-hal apa yang harus kita lakukan. Hal-hal apa yang harus jangan kita lakukan. Sehingga hidup kita ini akan berhasil dan hidup kita ini akan beruntung. Ya. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Sediakan waktu untuk kita berdoa dan baca kitab suci. Sekali lagi saya tegaskan, saya garis bawahi bahwa gereja kita di Warta Jemaat itu ada daftar pembacaan kitab suci setiap hari. Maka dari itu ikutilah. Nek ketinggalan lanjut saja, ya, nanti kita akan terus muter. Pokoknya baca, ikutin saja bareng-bareng. Oke, yang keempat, bagaimana supaya kita bisa menang? Kita tiru Yesua, yaitu mempunyai komunitas yang membangun. Nah, Yesua juga ada komunitas, ya toh? Murid-muridnya itu selain diajar, itu sebagai komunitasnya dia, gitu. Dan kalau kita lihat juga Yesua itu juga sering berdoa, toh, menyendiri di bukit. Ya. Nah, oleh karena itu jangan menghilang dari persekutuan atau ibadah kita. Jangan hilang, saudara. Ya. Kalau ada masalah, justru semakin dekat dengan Tuhan. Bolehlah tanya kepada ketua MK atau kepada Bapak Gembala, saya sudah ada masalah, tolong doakan. Saya ini takut ada ini, ada itu. Kalau ada masalah justru mendekat, jangan terus menjauh. Alasannya, aku tak berdiam diri dulu. Tapi berdiam dirinya tidak berdiam diri, cuma menjauh dari komunitas gitu. Bahasanya berdiam diri. Kalau berdiam diri itu bukan menjauh dari komunitas, tetapi kalau berdiam diri itu adalah jalin hubungan dengan Tuhan. Doanya itu semakin kenceng gitu loh. Jadi kalau ada masalah jangan malah ngilang dari
persekutuan atau ibadah. Dan di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita memperhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya semakin saling menasihati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Lah nek sakit piye apa harus ke gereja? Yo itu lain masalah. Sekarang sudah ada fasilitas streaming baik radio maupun streaming radio dan juga ada YouTube. Nah, saya share ke YouTube live streaming. Ada banyak cara. Jadi di mana ada kemauan, di situ ada. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita miliki keinginan untuk terus berkomunikasi dan mempunyai komunitas yang baik. Ya. Supaya hidup kita ini berkemenangan. Pencobaan-pencobaan yang dialami, yang menyerang kita, kita boleh tetap kuat. Kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi malah kita mengalahkan setiap pencobaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari yang Yesua lakukan ini. Kita juga perlu berjaga-jaga. Yang terakhir, kita tetap berjaga-jaga. Jagai diri kita sendiri. Jangan terus mengandalkan ini, komunitas atau ke gereja. Ke gereja kan cuman hari Minggu dan Jumat, gitu. Tapi kitanya sendiri itu loh berjaga-jaga. Dengan apa? Kita lihat di 1 Kepa atau 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah, berjaga-jagalah karena musuhmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat dia telan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, Bapak Ibu Saudara. Kita jaga-jaga dengan menjaga kita. Kalau itu ada perbuatan dosa, ya jangan nyerempet-nyerempet, ya toh? Kita jagai jauh-jauh lah itu. Kalau anak muda pacaran, jangan terus ngomongnya batasnya itu sampai mana. Lah nanti dikasih tahu batasnya ini pasti akan ke batas itu, ya toh? Kalau ada jurang, saudara perhatikan, pasti pagarnya rodok ke sini, ya toh? Ini jurangnya di sini, pasti pagarnya nggak pas di sininya, pasti agak ke sini, betul ya? Itu supaya nggak jatuh, gitu loh. Kita sendiri juga menjagai hidup kita supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, kita berdoa jauhkan dari pencobaan. Tetapi kita sendiri yang mencobai diri sendiri, ya itu konyol namanya. Saudara. Ya. Jadi kita sendiri juga jagai. Berdoalah. Ya, dan kita juga mengerti bahwa bagaimana kita hidup ini, waspada. Langkah demi langkah kita ini harus hati-hati. Jangan sembrono, saudara. Supaya kita ini bisa menang mengatasi setiap pencobaan. Ingat, ada 4 aspek yang setan selalu mencobai kita, yaitu aspek tubuh, jiwa, dan roh, dan juga identitas. Ini penting. Identitas ini yang seringkali dilupakan, ya. Jadi kita harus tahu, nah, kita di mata Tuhan seperti apa. Bahkan kita juga ketika melayani Tuhan juga kita tahu, kita ini melayani ini di mata Tuhan seperti apa. Apakah kita ini dibutuhkan, kita melayani memang bentuk cinta kita kepada Tuhan, ataukah kita mau pamer atau apa, ya kan? Bahkan menolong sesama pun begitu, ya. Apakah kita mau supaya masuk TV ataukah apa? Sekarang TV jarang ini,
masukkan sendiri ke YouTube gitu kan, nolongin orang, bawa video, pamer. Ya. Nah, ini kalau kita tahu semuanya ini pasti kita akan bisa kalahkan setiap pencobaan ini. Jadi waspada dalam 4 aspek ini. Saya sendiri juga, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling membangun, menutupi celah-celah yang ada, ya, saling mengingatkan gitu. Dan kalau diingatkan ya jangan terus nesu. Nah, ini punya mindset yang baik dulu. Kalau diingatkan bukan berarti orang itu benci. Orang itu justru peduli sama kita, sayang sama kita. Gitu. Nah, inilah yang tentang khususnya tentang identitas atau mindset ini yang perlu terus kita pelajari bersama. Kadang-kadang kita lupa, termasuk saya juga. Jadi kita harus sama-sama terus saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lain. Dan mari kita saling membangun. Menjelang kedatangan Yesua yang semakin mendekat ini, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa ketika Yesua datang, Dia menjemput kita bersama-sama di awan-awan dan kita ikut terangkat dalam Samayim. Amin. Saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang tertinggal karena kita gugur imannya hanya gara-gara 4 hal pencobaan ini. Jadi marilah kita kuat di dalam Tuhan, kita biarlah kita saling menguatkan dan kita menjalin hubungan dengan Tuhan sehingga hidup kita berkemenangan. Amin buat firman Tuhan. Bapa surgawi, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, biarlah firman yang kami dengar ini belum menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema buat kami. Ajari kami Tuhan untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kami boleh berjaga-jaga mewaspadai tubuh jiwa dan roh kami, serta buat kami mempunyai mindset yang benar, identitas yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami memandang diri kami benar di hadapan-Mu dan kami boleh berfungsi sebagaimana Engkau kehendaki. Hidup kami ini menjadi terang dan garam. Dan bila rencana-Mu yang sedang Kau rancangkan atas kehidupan kami ini boleh digenapi ya Bapa. Kami rindukan segala rancangan-Mu itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan bila kami menyelesaikan setiap visi misi yang sudah Engkau taruh di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman yang sudah kami dengar ini. Dan Tuhan Roh Kudus kiranya Engkau terus mengingatkan setiap kami, membuat kami semakin hari semakin menjalin hubungan denganmu lebih dalam lagi. Dan berikan pengertian-pengertian kepada kami lebih lagi, pemahaman-pemahaman yang baru, mindset yang benar, identitas kami yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani hidup kami sesuai dengan yang Engkau mau. Terima kasih ya Bapa, dan bila sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga melindungi sepanjang perjalanan. Dan biarlah kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga yang sudah bertugas, baik singer, sang leader, pemain musik, pemegang LCD, dan juga yang menatap kursi serta menyalakan genset. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Engkau memberkati dalam langkah-langkah kehidupan kami, masa depan kami, Tuhan yang tuntun. Dan mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh wa Yismerka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau ilika wikonika. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh panau ilika wa yashem lika shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Masias Sang Penebus jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian
sampai Maranatha, Adonai Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Amin. Selamat malam, selamat pulang, Bapak Ibu memberkati. Shabbat Shalom.